Perhatikan itu ya di depan. Tentang kompetisi yang berkembang. Ini salah satu yang kami sharing-sharing sehingga mungkin banyak di antara kita guru sudah paham dengan pemimpin membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Namanya kita Merdeka Belajar. Inilah wadah kita untuk mengembangkan bagaimana Merdeka Belajar. Strategi yang pertama itu mungkin kita sudah sama-sama tahu, yaitu membuat kesepakatan kelas. Bagaimanapun agar kita nyaman sehingga anak-anak bisa bertanggung jawab apa yang dikerjakannya, yang dilakukannya. Yang pertama harus kita buat kesepakatan kelas. Mungkin semua para Bapak Ibu juga sudah membuat kesepakatan kelas, ya kan Bapak Ibu? Yang kedua, menyediakan bahan, alat serta media pembelajaran yang dapat mendukung perkembangan belajar peserta didik. Ya, saya pribadi sebelum saya memasuki pembelajaran jam saya harus menyediakan alat sehingga bahan-bahan yang saya sediakan itu lebih efektif lagi saat proses belajar mengajar. Yang ketiga, membuat lingkungan belajar yang menarik. Ya harus kita termasuk ya ice breaking. Lingkungan itu harus menarik sehingga anak-anak nggak bosan, nggak jenuh. Sama seperti yang disampaikan Pak Ilham tadi, CBSA, catat nak, dah selesai. Apa yang bisa kau simpulkan? Siapapun bisa, anak saya pun yang di rumah bisa gitu. Jadi itulah mungkin strategi kita bagaimana si anak, bagaimana peserta didik itu mengerti ya kita harus menyediakan juga. Kita ciptakan lingkungan sehingga peserta didik kita tidak jenuh melihat kita. Ya, prosesnya mungkin ya kita lihat sendiri. Perbandingannya bagaimana kita dulu yang CBSA atau kita letakkan buku kita nongkrong di kantor. Mungkin sering seperti itu. Catat nak, udah selesai nanti antar ke kantor. Nah, sekarang sudah jauh berbeda. Kenapa? Karena kita memang di situ student circle. Kita harus aktif. Si peserta didik harus aktif dan kita harus memahami di yang sebelumnya kita petakan. Ini dia yang menunjukkan praktik pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan. Menyiapkan angket. Kalau saya pribadi setiap pertemuan itu harus saya siapkan angket. Angket kepada peserta didik. Setiap KD maksudnya. Saya akan apa kira-kira dan selesai saya akan merefleksikan diri. Kira-kira di mana kelemahan dan kekurangan saya saat pembelajaran tersebut. Kompetisi yang belum berkembang kalau saya pribadi masih IQ apa ya? EQ, emotional question. Kalau saya kalau sekali nak, SQ ya. Dua, nak, ketiga nak, kalau keempat umpang. Itu bahasa saya. Sempat 3 kali nak, 2 nak. Ketiga kali udahlah siap-siap. Udah berapa kali tadi ditegur Memprina. Keempat kalinya udahlah umpang leto. Itulah Pak yang nggak bisa. Baku melayang nggak sempat sih. Roll patah maksudnya. Jadi itu dari sharing kami dari kelompok yang di bawah naungan Bapak kami yang manis. Tadi Pak apa bilang Bapak Kanteng? Kalau kami pengajar praktik kami yang manis. Manis. Berarti aku panggil Bapak manis. Manis ya. Jadi mungkin itulah salah satu kompetisi yang belum berkembang. Kalau saya tentang emosional itu yang belum berkembang. Jika biar berkembang, saya minta sharing dari kawan-kawan yang sudah berkembang. Saya kebetulan belum berkembang. Nah ini suka kali saya kalimat berkembang ini Pak. Kebetulan emosi saya itu belum berkembang sehingga saya minta pendapat dari kawan-kawan yang sudah berkembang. Salah satunya mungkin dari Pak Parli katanya tadi di hasil sharing-sharing katanya harus komunikasi yang intens, keterbukaan. Kalau saya keterbukaan nanti bahan gibah juga saya Pak. Selalu terbuka nanti. Tapi nggak apa-apa, mungkin itulah salah satu strategi ya Pak ya. Juga dari Ibu Miska mungkin lebih memahami kondisi atau yang paling utama itu introspeksi diri. Kalau dari Ibu Sri Wahyuni mungkin dia ingat katanya tekanan darah.
sehingga kita bisa mengontrol emosi. Sempat nanti kita tidak bisa mengontrol emosi, berarti tekanan diri pembuluh darah pun pecah. Jadi dari Ibu Yeni mungkin sering beristighfar. Betul. Atau berbanyak setiap minggu di rupiah katanya. Ya karena mungkin karena apa, alam laut itu ya. Iya, bisa jadi. Selanjutnya yang belum berkembang lagi kompetensi dari teman-teman, yaitu manajemen sekolah. Manajemen sekolah, apa strateginya? Kalau saya pribadi itu membuat program sekolah jangka pendek dan jangka panjang, dan dia itu secara kontinu dibahas setiap rapat ya, Ibu Humas. Selalu apa yang belum berkembang, apa kira-kira yang perlu kita bahas, itulah dibahas saat pembahasan. Itu dia mungkin. Yang selanjutnya apa lagi tadi? Mana lagi komunikasi Cara ngomong itu pula takut lah. Mana? Iya. Mananya melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait. Sungguh sangat diharapkan itu adalah komunikasi dan kolaborasi yang baik, karena kita tidak bisa berdiri karena untuk diri kita sendiri, pasti membutuhkan komunikasi dan kolaborasi dengan orang lain. Itu yang paling penting, dibangun komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan orang lain. Itulah salah satu strategi agar apa visi dan misi yang kita buat terlaksana. Ya demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rina. Ya, yang terakhir